Salam sejahtera, seluruh jemaat Jesus Christ Community, GCC, dan seluruh umat Kristen yang bisa berbahasa Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Nathan Curnawan, melalui ibadah live streaming. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik yang menarik. Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Dunia diliputi kegelapan di tahun 2023, tapi bersama Yesus ada terang. Sebelum kita masuk firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh langsung pencipta lagunya, Tuhan Tidak Pernah Tidur. Lagu ini memberikan inspirasi bahwa suasana gelap gulita, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara kita. Mari kita dengarkan pujian penyembahan yang memberkati kekuatan iman kita. Apapun juga kenyataan yang mesti ku terima, walau sukar ku kan menjalaninya, karena Tuhan yang punya kuasa. Di atas jalan manusia, dan imanku berkata, Tuhan tidak tidur, Kau yang menjaga hidupku sempurna, selama ku setia. Engkaulah Tuhan yang menyelesaikannya bagiku, yang berharap padamu. Apapun juga kenyataan yang mesti ku terima, walau sukar ku kan menjalaninya, karena Tuhan yang punya kuasa. Di atas jalan manusia, dan imanku berkata, Tuhan tidak tidur, Kau yang menjaga hidupku sempurna, selama ku setia. Engkaulah Tuhan yang menyelesaikannya bagiku, yang berharap
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Semoga lagu tersebut bisa membuka pikiran kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di sesi yang kedua dari tema yang sudah saya kupas pada minggu yang lalu. Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Sebelum kita membahas firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kembali kami hadir, kembali kami datang kepadamu Tuhan, walaupun hanya melalui jaringan udara. Karena kami tahu bahwa Tuhan ada di mana-mana. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Maka walaupun kami tidak berjumpa secara langsung, tidak berkumpul di dalam satu ruangan bersama, tetapi kami bersama di dalam jaringan udara, bertemu dengan kuasa Roh Tuhan di tengah-tengah jaringan udara untuk mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Mohon Tuhan buka hati kami, pikiran dan telinga kami, supaya kebenaran yang akan disampaikan pada saat ini bisa kami tangkap, kami mengerti, menguatkan kami dalam melewati masa-masa yang sulit, kegelapan yang meliputi dunia pada saat ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ini adalah sesi yang kedua dari mini seri. Karena ada 3 seri. Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Kita lihat kembali sekilas tentang layar awal. Situasi dan kondisi dunia di tahun 2022. Dunia dalam segi kesehatan, dalam segi ekonomi, dalam segi sosial, dalam segi politik, dan dalam segi kerohanian. Dengan kata lain, tahun 2022 adalah tahun yang cukup sulit kita lewati. Tapi sudah dilewati. Karena di tahun 2022 masih dalam suasana COVID yang cukup tinggi. Di COVID yang sudah melanda dari tahun 2019 sampai hari ini pun belum teratasi. Nah, apakah di tahun 2023 ini suasana akan lebih baik? Kita lihat ternyata di tahun 2023 lebih parah. Dunia diliputi kegelapan. Tentu dunia diliputi kegelapan ini bukan berdasarkan omongan orang-orang kecil. Bukan asal bicara. Bukan mereka yang pansos, panjat sosial. Tapi dunia diliputi kegelapan di tahun 2023 adalah para pakar-pakar yang mengungkapkan. Para peramal-peramal, walaupun saya tidak percaya para peramal, tapi melukiskan suasana dunia. Karena kan masih banyak orang dunia percaya para peramal. Tapi ada juga nubuat-nubuat. Semua hamba Tuhan mencoba menubuat. Banyak hamba Tuhan mencoba menubuat tentang apa yang terjadi di tahun 2023. Dan para hamba Tuhan juga menyampaikan situasi kondisi yang tidak baik-baik saja. Artinya banyak rintangan permasalahan yang akan muncul. Karena itu Bapak Presiden kita Jokowi mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang diliputi kegelapan. Tentu Presiden Jokowi ini mendapatkan informasi yang valid. Karena sebagai kepala negara tentu dia tidak boleh sembarang berbicara, menakuti rakyat. Tapi dia hanya menyampaikan supaya rakyat siap mengantisipasi. Nah, prediksi Presiden Jokowi tentu berdasarkan data-data yang akurat. Grafik-grafik perkembangan situasi kondisi terkini. Dan Presiden juga menyampaikan ini bukan berdasarkan pendapat saya, tapi dari bisikan PBB sampai IMF. Artinya 2 badan usaha negara, badan dunia yang menyampaikan. Tentu PBB maupun IMF yang banyak berkecimpung dalam dunia ekonomi sudah mendapatkan data yang komplit, data yang lengkap, melukiskan bahwa di tahun 2023 ini memang diliputi dengan kegelapan. Oke, ekonomi akan gelap gulita. Gelap gulitanya ekonomi
sumbangsi dampak dari COVID itu yang paling parah. Karena COVID ini memukul ekonomi, sosial masyarakat, bahkan memukul politik di seluruh dunia. Tapi satu hal saya ingin katakan, walaupun prediksi para ahli-ahli, para ekonom-ekonom bahwa dunia akan diliputi kegelapan, namun Yesus adalah terang dunia. Artinya ketika kita bersama dengan Yesus, kita tidak berjalan di kegelapan dunia. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena itu penting sekali yang disampaikan Tuhan Yesus. Bagaimana agar kita bisa melewati masa-masa yang gelap, dunia yang diliputi kegelapan di tahun 2023. Mari kita berjalan bersama dengan Yesus di tahun 2023. Itulah kuncinya. Ingin bisa lewati tahun 2023. Berjalanlah bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Dengan kata lain, dunia diliputi kegelapan, tapi bersama Yesus ada terang. Dengan catatan, kita berjalan bersama Yesus. Nah, kalau berjalan bersama Yesus, Yesus menyertai, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Karena di dalam Tuhan Yesus ada jaminan. Apa saja yang dijamin Tuhan, apa saja yang digaransi oleh Tuhan, di dalam Yesus ada jaminan ekonomi. Artinya engkau tidak akan mati kelaparan. Ada jaminan kesehatan, engkau tidak akan mati karena sakit penyakit. Karena Yesus adalah Tuhan penyembuh. Ada jaminan perlindungan. Apapun bahaya, musibah, bencana yang terjadi, Tuhan tetap melindungi. Sehingga yang paling penting, ketika ekonomi, kesehatan, perlindungan kita dapatkan, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Penyebab orang tidak damai sejahtera, penyebab orang mengalami kekhawatiran, penyebab orang mengalami ketakutan adalah karena goncangan ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Kalau tiga itu kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia justru bukan memberikan damai sejahtera, tapi dunia memberikan ketakutan. Karena kita sudah melihat ramalan, prediksi bahwa di tahun 2023 dunia diliputi kegelapan. Karena itu, di sesi yang kedua kita akan melihat di dalam Yesus Kristus ada jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan. Perhatikan kata Yesus dan kata kesehatan. Di tahun 2019, 2019 di akhir tahun, muncullah yang namanya COVID-19. COVID-19. Di akhir tahun, virus SARS-CoV terdeteksi pertama kali muncul di Wuhan, China. Nah, akhirnya dari sana kemudian berkembang seluruh dunia mengalami pandemi, mengalami goncangan. Dan gara-gara hal tersebut banyak negara kemudian mulai menerapkan yang namanya lockdown, pembatasan. Akibat dari lockdown, pembatasan tersebut sangat memukul ekonomi. Sehingga tidak heran banyak negara yang terancam bangkrut karena dampak dari COVID itu. Terlebih lagi dampak dari kesehatan itu kematian. Banyak yang sudah meninggal. Saya juga pernah sampaikan di tahun 2020. Di bulan November saya juga kena COVID. Dan saat itu COVID yang saya derita itu masih dalam varian yang cukup berat punya. Yang Omikron atau apa. Nah, saya kena itu dan hampir lewat juga. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan sehingga hari ini saya tetap bisa berjumpa dengan Anda.
Seluruh dunia saat ini yang meninggal gara-gara COVID itu sudah hampir mencapai 20 juta jiwa. Itu yang meninggal loh, bukan yang kena loh. Kalau yang kena itu sudah ratusan juta. Ada yang mengalami dampak pendek, tapi ada juga yang mengalami long COVID. Long COVID itu ada dampaknya jangka panjang. Bahkan ada juga teman saya yang sudah setengah tahun lebih masih sering sesak napas setelah kena COVID itu. Katanya paru-parunya sempat hitam, sudah sempat putih semua, sempat hampir lewat juga. Kita lihat apakah di tahun 2023 COVID selesai? Nah, ini cuplikan guntingan dari koran Tempo. Perusahaan data kesehatan Airfinity yang berbasis di Inggris memprediksi puncak kematian akibat gelombang baru COVID-19 di China terjadi tanggal 23 Januari 2023. Artinya, saya khotbah saat ini belum terjadi loh. 23 Januari 2023. Karena hari ini tanggal 15 Januari. Lembaga itu menyebut pada hari itu sebanyak 25.000 orang tewas sehari dengan kematian kumulatif mencapai 584.000 orang sejak Desember. Wah, ternyata masih mengerikan ya kalau prediksi dari ahli-ahli tersebut benar. Dalam satu hari yang meninggal mencapai 25.000 orang, sungguh mengerikan. Itu baru China loh. Memang China sekarang ini cukup tinggi. Jadi naik turun. Makanya di China itu diterapkan pembatasan yang sangat ketat, lockdown. Tapi selalu lockdown itu mempengaruhi sosial. Orang tidak bisa bertemu, mempengaruhi ekonomi karena tidak bisa bekerja. Hanya homework, kerja di rumah, itu kan sangat terbatas, akibatnya sangat memukul ekonomi. Tapi pada sesi yang kedua ini saya bukan bicara masalah ekonomi, tapi saya akan berbicara dari sudut masalah kesehatan. Apakah tahun ini COVID-19 akan berakhir atau tambah ganas dan varian-varian baru akan terus bermunculan? Kita juga tidak tahu. Karena COVID-19 ini memberikan dampak negatif dalam segala aspek kehidupan manusia. Jika di tahun 2023 ini virus tetap tidak bisa dikendalikan, maka pemulihan ekonomi itu semakin lama semakin panjang. Katakanlah, jika hari ini COVID selesai, virus COVID seluruh dunia tidak ada lagi. Bukan berarti selesai. Pemulihan ekonomi, sosial, politik itu perlu bertahun. Terutama dalam sisi ekonomi. Ya. Sangat lambat. Bisa 3 tahun, 4 tahun, bahkan bisa 5 tahun yang akan datang. Baru pelan-pelan pulih kembali seperti sedia kala. Artinya cacat, luka-luka akibat dari COVID ini perlu waktu yang cukup panjang untuk diobati dan diselesaikan. Namun apapun yang terjadi, apakah virus akan selesai di tahun ini atau tidak? Tidak perlu kita khawatirkan karena kita punya Tuhan Yesus Kristus Sang Penyembuh. Yesus sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakitmu. Kita lihat bagaimana Sang Penyembuh. 2000 tahun yang lampau di Alkitab mencatatkan bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit yang diderita oleh manusia. Segala macam. Okay? Bukan hanya sakit atau kuasa Yesus tidak pernah berubah. Jika 2000 tahun yang lampau Yesus punya kuasa 100%, maka hari ini pun kuasa Yesus 100% tidak pernah berubah. Itu ditegaskan oleh penulis Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puja adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang kekal. Dia bukan hanya kekal dalam usia, tapi kekal dalam kuasa, kekal dalam kemahatauan. Maka disebut Allah yang maha.
Maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha bijak, maha mulia, maha semua. Sampai maha kuadrat. Karena itulah tidak perlu kita khawatir, Yesus tetap sama. Yang berubah adalah dunia, yang berubah adalah manusia. Dunia diliputi kegelapan di tahun 2023, tapi Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mengatakan, akulah terang dunia. Artinya dunia walaupun diliputi kegelapan, Yesus tetap menjadi terang di tengah kegelapan. Karena itu ketika kita bicara sakit penyakit, kita akan melihat 3 unsur dalam diri manusia. Karena ketiga unsur itu juga bisa mengalami yang namanya sakit. Di dalam Alkitab menjelaskan bahwa manusia yang hidup itu terdiri dari 3 unsur. Itu ditegaskan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Kita lihat 3 unsur tersebut. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang hidup, manusia yang hidup, menurut Rasul Paulus ada 3 unsur. Apa saja? Ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Yang kelihatan itu hanya satu, yaitu tubuh. Dan di dalam tubuh itu ada roh, ada jiwa. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa di dalam tubuh itu ada jiwa dan roh? Sederhana cara membuktikannya. Kalau Anda masih hidup, berarti masih ada roh di dalam tubuh. Begitu roh keluar dari tubuh, maka engkau sudah mati. Maka apa perbedaan mayat dengan kita? Mayat itu dengan kita kan padahal badannya masih utuh. Katakanlah baru 5 menit yang lalu meninggal. Padahal kita pegang masih hangat-hangat dikit itu badannya. Nggak mungkin langsung dingin sekali kan. Masih hangat-hangat tapi sudah mati. Karena rohnya sudah keluar dari tubuh. Yakobus mengatakan tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi yang menyebabkan tubuh kita mati adalah karena roh sudah keluar dari tubuh. Nah, ketika berbicara tentang sakit penyakit, tubuh, jiwa, dan roh, 3-tiganya itu bisa sakit. Ya, mungkin Anda tidak tahu, 3-tiganya itu bisa sakit. Kita lihat ada yang namanya penyakit atau sakit. Sakit tubuh, sakit jiwa, dan sakit roh. Kalau sakit tubuh, sakit jiwa mungkin sudah sering kali kita dengar. Kalau sakit tubuh mungkin tidak asing lagi. Kita semua pasti pernah mengalami sakit pada tubuh. Apakah itu berat atau ringan? Jangan jauh-jauh lah, sakit pada tubuh dengan sebuah jarum kecil Anda tusuk ke jari, Anda sudah tahu bagaimana rasa sakit pada tubuh. Memang pada jari kita yang kena tusuk, kita mengalami sakit rasanya di seluruh tubuh. Kemudian sakit jiwa, kita sudah sering kali. Mungkin ada tetangga kita, kenalan kita, keluarga kita yang kita kan tahu sakit jiwa. Nah, yang sakit roh mungkin asing bagi Anda, tapi bisa terjadi. Nah, kita coba analisa sakit tubuh, jiwa, dan roh. Penanganan untuk ketiga macam penyakit juga beda. Sakit tubuh ditangani oleh dokter, tenaga medis, karena mereka kuliah sekian tahun memang khusus untuk mempelajari struktur kondisi tubuh manusia. Yang mana sakit misalnya, saya punya seorang jemaat di Surabaya, seorang dokter gigi. Dia satu kali berkata, Pak Nathan, lu tahu nggak? Kami dokter gigi itu mempelajari sebuah kepala, dari kepala sampai ke leher, dibutuhkan waktu 6 tahun. Saya bingung, 6 tahun? Hanya pelajari kepala? Iya, karena kita harus pelajari sarafnya, giginya, cabut gigi, potong gigi, rongsen. 6 tahun jadi dokter gigi. Oh, pantas saja. Maka dokter gigi dibayar cukup mahal juga. 200.000, 300.000, itu belum operasi. Nah, itulah dia Bapak Ibu. Kemudian, psikolog. Sakit jiwa ditangani oleh psikolog atau ditangani oleh psikiater.
Kemudian sakit roh. Nah, ini hanya bisa ditangani rohaniwan karena melibatkan kuasa Tuhan untuk menangani penyembuhan ini. Karena dokter maupun psikolog tidak bisa menangani yang sakit roh ini. Oke, kita bahas lebih jauh ketiga macam sakit penyakit ini. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan ketiga macam sakit ini. Yesus berkuasa menyembuhkan tubuh manusia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Perhatikan, melenyapkan segala penyakit. Artinya Yesus sanggup menyembuhkan penyakit apapun yang diderita manusia. Tidak ada penyakit yang tidak sanggup disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berarti COVID pun Yesus mestinya sanggup sembuhkan. Karena tidak ada penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan. Semua orang yang datang kepada Yesus dengan kondisi sakit tapi pulang dengan kesembuhan setelah dijamah oleh Tuhan Yesus. Maka dalam waktu singkat tersebarlah berita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemana saja berita itu sampai? Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Coba lihat, macam-macam penyakit ada di sini. Tentu masih banyak jenis-jenis penyakit yang tidak disebutkan di ayat ini. Tapi Yesus sanggup dan Yesus sembuhkan mereka semua. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Jadi dalam waktu singkat setelah Yesus tampil mengajar, mujizat-mujizat besar terjadi, langsung terkenal di beberapa kota. Syria, kemudian Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan di seberang Yordan. Ada 6 kota. 6 kota datang. Kemana Yesus ada mereka pergi. Sebagian ingin merasakan mujizat penyembuhan, sebagian menonton karena mujizat demikian belum sulit mereka dapatkan. Bagaimana kuasa Allah? Bayangkan awalnya orang digotong pakai tandu, tahu-tahu bisa berjalan seorang diri. Orang yang kejang-kejang penyakit ayan, tahu-tahu disembuhkan oleh Tuhan. Ini kan dasar orang yang tidak bisa bicara, tahu-tahu bisa bicara. Orang yang tidak bisa melihat, tahu-tahu setelah ketemu Tuhan Yesus matanya terang. Sampai takjub. Oh, ternyata begini toh dunia yang tadinya meraba-raba sudah bisa melihat. Maka tidak heran banyak yang datang menonton. Dan Yesus bukan hanya melakukan mujizat, tapi dia juga mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan ketika Yesus mengajar, banyak orang yang takjub mendengarkan pengajaran Yesus. Maka tidak heran yang datang berkumpul kepada Tuhan untuk melihat mujizat, merasakan mujizat, mendengar pengajarannya. Sebagian kecil mungkin ikut-ikutan daripada nganggur di rumah. Tidak heran, kemanapun Yesus berkumpul, bergerak ribuan orang. Maka Yesus pernah lakukan mujizat. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Artinya saat itu yang sedang berkumpul mengikuti Yesus ada 5.000 orang. Waktu Yesus lakukan mujizat itu. Artinya ribuan orang tiap hari mengikuti Yesus. Wah, luar biasa ya. Karena Yesus sanggup menyembuhkan mereka semua. Lalu Lukas 17 ayat 12. Ketika memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 10 orang kusta. Kenapa bisa 10 orang kusta? Karena begini Bapak Ibu, zaman dulu penyakit kusta itu dianggap penyakit kutukan. Dan belum ada obatnya. Sehingga orang yang kena penyakit kusta itu sangat dihindari. Karena saat itu selain belum ada obatnya juga sangat menular. Kalau zaman sekarang mungkin penyakit kusta sudah ada obatnya kan. Tapi zaman dulu nggak ada. Karena itulah ada aturan juga. Orang yang punya penyakit kusta tidak boleh bergaul dengan orang yang masih sehat.
Maka si kusta ini kemanapun dia pergi, dia harus membawa sebuah lonceng kecil. Sambil nyalakan lonceng, lalu dia harus berteriak, awas kusta, awas kusta. Sehingga orang-orang bisa menjaga jarak, bisa menghindar. Nah, kemungkinan awalnya itu hanya si kusta itu seorang diri. Awas kusta, awas kusta. Tiba-tiba di tempat yang jauh ada juga teriak, awas kusta, awas kusta. Karena merasa, you kena kusta, gue kena kusta. You nular saya nular Anda, kita memang sudah kena kusta, nggak masalah. Lalu kumpullah, merasa senasib. Dari 2 orang, lalu suatu hari ada orang ketiga muncul, keempat sampai 10 orang. Di 10 orang ini kemana-mana bawa lonceng kecil, awas kusta, rame deh pokoknya. Kemanapun mereka jalan, mereka bersama karena merasa senasib. Dan walaupun mereka bersama dan mereka juga ingin sembuh, sampai suatu ketika mereka mendengar bahwa Yesus melakukan macam-macam mujizat penyembuhan, mereka yakin Yesus pun sanggup menyembuhkan penyakit kusta mereka. Akhirnya mereka datang kepada Yesus. Dan ketika datang kepada Yesus, apa yang terjadi? Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bayangkan Bapak Ibu, tahir, sembuh. Padahal yang bisa memutuskan penyakit kusta sembuh atau tidak itu datang kepada imam. Imam cek nih, sudah sembuh belum? Kulitnya gimana? Nah, kalau imam berkata sudah sembuh, maka baru dia boleh bergabung kembali dengan masyarakat, dengan keluarganya. Kalau tidak, dia tetap harus dikucilkan. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Ia tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kita lihat. Yesus itu memang sanggup menyembuhkan. Bukan mudah-mudahan. Kalau pendeta doakan, mudah-mudahan. Tidak ada seorang pun pendeta yang waktu mendoakan berani jamin, pasti engkau sembuh. Pasti sembuh. Betul? Nggak ada. Sama juga dokter ketika mengobati orang. Dokter juga tidak berani garansi, oh kamu pasti sembuh. Gua bisa sembuhkan engkau. Nggak ada. Tapi Yesus memberikan garansi, pasti sembuh. Karena dia punya kuasa untuk itu. Kalau Yesus itu juga seperti dokter, Yesus seperti pendeta juga, mudah-mudahan 10 orang kusta, mungkin hanya beberapa yang sembuh, yang lain masih sakit. Tapi faktanya 10 orang yang datang, 10 orang yang pulih, sempurna kuasa Yesus melakukan penyembuhan. Nah, kita lihat lebih jauh tentang masalah kusta ini. Mengenal kusta. Zaman dulu, kusta atau lepra adalah penyakit yang menakutkan karena tidak ada obatnya. Setiap orang yang kena kusta itu harus dikucilkan karena itu memang kasihan sekali. Penyebab kusta adalah bakteri Mycobacterium lepra. Bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui percikan cairan. Misalnya kalau ada orang yang bersin, nah itu waktu dia keluar bersin, itu virus melayang tuh. Kalau Anda dekat, Anda kena cairannya, kena kusta juga. Nah, atau melalui cairan, orang buang dahak, Anda tersentuh, atau gimana, pernapasan, misalnya orang tuh punya kusta, lalu kita terlalu dekat, napasnya pun ketika dikeluarkan, ada virus yang keluar, jadi Anda hirup napasnya dari jarak tertentu, dari jarak tertentu. Anda akan kena juga kusta itu. Karena itu memang menular. Maka tidak heran orang kusta itu harus menjaga jarak, harus dikucilkan, membawa lonceng kecil sambil berkata awas kusta supaya orang itu bisa menghindar dari jarak beberapa meter. Karena kan nggak mungkin dibunuh kan, atau nggak mungkin dipasung kan. Mereka juga berhak hidup. Tapi masalah mereka sangat dan sakit. Maka kita yang saat itu yang menghindar. Nah, ketika berbicara kusta disebabkan oleh bakteri, demikian pula corona. Corona ini disebabkan oleh virus. Penyebab COVID-19 adalah virus corona atau disebut dengan SARS-CoV-2. Adalah virus yang menyerang sistem pernapasan kita. Maka tidak heran kalau orang kena COVID itu sesak napas. Untunglah varian-varian yang baru belakang ini yang lebih ringan lagi, dampak sesaknya tidak begitu parah. Waktu dulu saya sesaknya parah. Satu malam saya pikir akan lewat. Sudah 2 malam saya tidak bisa tidur.
Karena saya memang agak susah tidur kan. 2 malam tidak bisa tidur. Nah malam ini saya pikir akan lewat nih. Nah kebetulan ada seorang jemaat pengurus gereja namanya Pak Tony. Dia tahu saya agak susah tidur gara-gara COVID. Karena sesak ya gimana tidur. Apalagi sebenarnya saya ada asma juga. Lalu dia beli obat tidur. Dia berkata, Pak Nathan ini minumnya 1 butir ya karena agak keras. Saat itu saya minum obatnya itu Aprazolam. Obat tidurnya. Tapi karena sudah 2 malam saya tidak bisa tidur. Lalu saya hantam 2 butir. Setelah hantam malam ini saya pikir akan lewat. Karena kalau saya bernapas, kalau dinyatakan dalam presentasi 100 cm, saya itu hanya bisa bernapas sudah ngap-ngap. 10-15 cm, ngap-ngap. Sudah hampir lewat nih. Seperti ikan yang kekurangan oksigen. Ya, akhirnya saya berdoa. Bahkan malam itu bukan sekedar doa, bahkan doa penyerahan. Tuhan, kalau memang malam ini akan lewat, ya sudahlah. Mungkin sudah waktunya. Karena saya 30 tahun yang lalu seharusnya sudah mati juga. Saya sudah pernah kena kanker liver. Liver saya sudah sirosis. Dokter sudah vonis hidup saya tinggal beberapa bulan. Tapi Tuhan sembuhkan. Sampai hari ini saya tetap hidup. Bisa jadi melayani Tuhan. Nah saya juga berpikir. Nah mungkin sejak Tuhan sembuhkan saya dari kanker liver sampai sekarang. Ya sudah cukuplah puluhan tahun hidup melayani Tuhan. Punya istri, punya anak. Dan walaupun anak saya belum siap mandiri, tapi kalau memang waktunya selesai, ya saya nggak bisa apa-apa. Maka malam itu saya doa penyerahan, ya sudah. Setelah 15 menit, rupanya pengaruh obat tidur 2 butir ini cukup kuat. Akhirnya langsung ngantuk, kelelap. Bangun-bangun, pada waktu saya doa itu jam 8 malam, oke? Bangun-bangun, jam 10 pagi. Okay? Jam 10 pagi, ternyata napas saya sudah mulai mendingan. Sudah 50 cm, 30 cm. Nah mulai saat itu pelan-pelan sembuh sampai hari ini. Bapak Ibu, virus. Nah jika Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan bakteri, virus, lepra, kusta, seharusnya Tuhan Yesus juga sanggup menyembuhkan COVID-19. Sanggup. Kan sama Bapak Ibu. Virus, bakteri, kuman, itu kan penyebab orang sakit. Dan jika 10 orang kusta disembuhkan secara sempurna, total 10-10-nya, berarti Tuhan Yesus pun sanggup menyembuhkan COVID-19. Tidak ada yang mustahil, betul? Karena itulah, jika Tuhan belum menghendaki kita meninggal, tidak akan. Lalu yang kedua, Yesus berkuasa menyembuhkan jiwa kita. Jiwa manusia. Nah itu yang lebih sulit nih, jiwa. Berbicara jiwa. Orang yang sakit jiwa secara fisik orang itu sehat. Yang masalah adalah sarafnya yang terkoneksi langsung dengan perasaan dan mental orang itu. Karena itu ada yang namanya rumah sakit jiwa. Yaitu rumah sakit yang khusus mengobati orang-orang sakit jiwa. Kalau rumah sakit kan biasa kita tahu rumah sakit untuk obati tubuh. Tapi ada rumah sakit yang khusus. Karena yang perlu diobati bukan tubuhnya, pada jiwanya. Tentu jiwa juga berdampak pada tubuh. Misalnya orang sakit jiwa, kan nggak mungkin makan dong. Atau suka menyiksa diri, memukul diri. Pasti berdampaknya ke sana. Berbicara tentang jiwa. Menyembuhkan orang yang sakit jiwa jauh lebih sulit daripada menyembuhkan sakit pada tubuh. Karena kalau tubuh kan bisa dipelajari berdasarkan ilmu pengetahuan medis. Kira kita kurang yodium, kan dicek nih tubuh kita, oh ternyata hasil cek kurang yodium, kan tinggal ditambah garam. Lalu kita cek, wah ini hampir stroke nih, setelah dicek kolesterolnya terlalu tinggi, nah itu kan berarti yang perlu dikendalikan kolesterolnya. Kemudian setelah dicek, wah gula darahnya tinggi sampai 600, sebentar lagi bisa kena stroke. Nah kan gulanya turun, kan dikendalikan. Nah ini tubuh jasmani, tapi jiwa itu nggak mudah. Nggak mudah Bapak Ibu. Sakit pada tubuh ditangani oleh ahli medis, dokter umum maupun dokter spesialis. Tapi sakit jiwa yang bisa tangani itu adalah psikolog dan psikiater. Apakah ada perbedaan psikolog dan psikiater? Seringkali kita terkecoh, padahal dua itu berbeda. Kalau psikolog itu menangani kejiwaan seseorang
tidak memasukkan unsur medisnya. Artinya memang pikiran perasaan yang perlu ditangani. Karena secara fisik dia sehat. Tapi kalau psikiater melibatkan unsur kedokteran. Jangan-jangan ada sarafnya yang kejepit nih. Lalu diadakan rongsen. Karena kalau orang itu sakit jiwa di rongsen dia sehat. Itu perlu psikolog yang tangani. Tapi kalau yang saraf kejepit membuat dia pikirannya dikacau dan sebagainya, itu saraf kejepit bisa arah ke sana. Maka ada psikiater. Nah, psikiater analisa nih. Oh, jangan-jangan saraf otaknya kejepit sehingga membuat dia suka halusinasi, melihat setan, melihat hantu. Karena pernah diadakan satu tes, ya, tes orang yang sarafnya itu dicoba distimulasi dengan tekanan listrik tertentu. Nah, dia bisa menghayal atau dia bisa melihat penglihatan. Padahal itu hasil manipulasi. Maka para ateis berkata, kalau engkau pernah melihat penglihatan, itu pasti sarafmu terganggu. Padahal memang ada penglihatan benar-benar dari Tuhan, tapi ada penglihatan yang manipulasi. Sarafnya itu disentuh dengan kadar listrik tertentu, dimanipulasi sehingga seakan-akan melihat penglihatan. Kemudian yang namanya sakit jiwa itu harus ditangani oleh psikolog atau psikiater yang telah berpengalaman untuk itu. Mereka punya pengalaman, mereka ahli, baru tangani. Maka rumah sakit jiwa banyak psikolog, psikiater. Dokter umum atau dokter biasa mungkin tidak begitu banyak di sana. Jadi harus ada orang yang ahli untuk menangani itu. Perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Orang gila karena memang ada gangguan di jiwanya. Maka tidak heran kalau ketemu sama orang gila, sebentar ketawa, sebentar menangis, sebentar marah-marah. Memang jiwanya itu belum salah. Mengalami tekanan batin karena masalah pekerjaan. Banyak orang kan butuh biaya hidup nih. Setelah itu perusahaannya goncang, lalu PHK besar-besaran. Dia di PHK. Sementara istri, anak, butuh makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bahkan butuh sekolah. Mereka tidak punya rumahnya kontrak, sekolah pun belum ditunjang pemerintah semuanya. Akibatnya apa? Stres lah dia. Jangan jauh-jauh. Kita sebagai hamba Tuhan, lepas konteks iman atau tidak iman. Saya menemukan di tahun COVID ini, dari 2020, 21, 22, mudah-mudahan tidak sampai 23, banyak hamba Tuhan yang jadi Grab. Ya, dia hamba Tuhan. Nggak ada ibadah, nggak ada penghasilan, nggak ada amplop. Sementara kan masih perlu hidup. Akibatnya apa? Dia harus jadi Grab, kasihan kan? Kita bicara realitas saja lah. Dan tentu Tuhan juga berkati setelah dia Grab, akhirnya dapat penghasilan. Tentu itu bukan dosa. Jangan jauh-jauh, gereja kami dihantam COVID 3 tahun. Persembahan tuh menurut sampai 80%. Sehingga tinggal beberapa jemaat yang masih rutin memberikan persembahan. Yang lain nggak memberi lagi. Yang kita nggak bisa salahkan juga. Mungkin karena mereka tidak beribadah. Atau mungkin juga karena mereka sedang sulit juga karena kondisi ekonomi. Karena itu, nanti potongnya. Nah, karena itu, disinilah masalah yang muncul membuat stres. Masalah keuangan. Orang bisa mengalami tekanan batin, stres dan sebagainya. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah pernikahan. Bayangkan bagaimana tidak goncang pernikahannya kalau tidak punya duit. Saya saat ini sedang menangani ada 3 pasangan yang lagi kondisi pernikahannya sedang tidak baik. Ada yang masalah itu karena memang suaminya sudah tidak bisa memberikan nafkah karena suaminya juga dipecat. Goncanglah ekonomi. Jadi kadang-kadang wanita kan tidak mau tahu, pokoknya saya ibu rumah tangga, saya tidak mau tahu, pokoknya anak bisa makan, pendidikan, tempat tinggal, pakaian. Dia tidak tahu suaminya sudah banting tulang cari kerjaan sini, cari kerjaan sana. Belum dapat. Sementara dapur kan nggak mungkin. Tidak ada asapnya kan. Konflik lah. Berantam lah suami istri. Kasihan. Memang dampak dari COVID itu sangat parah. Kemudian masalah kesehatan. Penyakit nggak sembuh-sembuh. Berobat sini, berobat sana. Tetap tidak sembuh. Akibatnya stres.
Kemudian ketika tidak kuat lagi menghadapi tekanan-tekanan tersebut, baik tekanan ekonomi, pekerjaan, pernikahan, kesehatan, berbagai macam tekanan-tekanan lain, ujung-ujungnya jiwanya terluka, ujung-ujungnya akan menjadi gila atau sakit jiwa. Jadi orang sakit jiwa tuh, kalau sakit jiwa karena faktor turunan, mungkin mendadak bisa. Tapi kalau orang yang sehat bisa sakit jiwa itu mengalami proses tekanan yang begitu berat dan lama-lama akhirnya jiwanya terluka sehingga dia menjadi gila. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesus Kristus sanggup menyembuhkan tubuh kita. Dan Yesus Kristus juga sanggup menyembuhkan jiwa kita. Lihat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku melemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa penyebab orang mengalami tekanan sampai sakit jiwa karena memang jiwanya itu terluka. Berbagai macam persoalan ekonomi, rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, berbagai macam tekanan-tekanan membuat dia tuh stres. Akibatnya jiwanya hancur, jiwanya rusak. Banyak orang putus cinta, akhirnya gila. Karena tidak sanggup menghadapi tekanan karena kehilangan jiwanya mengalami goncangan. Tapi Yesus memberikan jaminan bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus juga tahu bahwa salah satu dalam diri manusia yang bisa sakit itu adalah jiwa. Maka secara spesifik Tuhan Yesus menyentuh di dalam jiwa manusia. Berkata, aku akan memberikan ketenangan pada jiwamu. Jiwa. Mendapat ketenangan jiwa artinya penyakit jiwa yang disebabkan oleh stres, luka batin, tekanan batin itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Namun untuk mendapatkan pemulihan kejiwaan ada dua hal yang Tuhan Yesus minta dari kita. Apa itu? Lihat ayat kalimat yang pertama. Marilah kepadaku. Datang kepada Tuhan. Yesus itu mengobati sakit jiwa kita. Memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera. Tapi syaratnya kita harus datang kepada Tuhan. Seperti kita sakit pada tubuh. Jika engkau sakit pada tubuh, engkau yang harus datang ke dokter. Bukan dokter yang datang ke rumahmu. Enggak mungkin terjadi. Kan enggak mungkin dong. Dokter satu demi satu datangi ke RT RW, ketok pintu dari pintu ke pintu seperti lagunya Ebit GAD. Dari pintu ke pintu, ketok pintu. Hei, di sini ada pasien enggak? Kan enggak mungkin. Itu sih dokter gadungan atau dokter yang kekurangan pasien. Dokter tetap dia buka praktek di satu tempat alaman ini. Kita yang sakit yang harus datang kepada dia. Kalau kita tidak percaya dokter umum, lalu datanglah ke dokter spesialis. Sakit paru-paru datang ke dokter paru-paru. Jangan sakit paru-paru datang ke dokter gigi. Itu salah alamat. Betul? Datang kepada dia. Sama seperti kalau di sini saya menyalakan lilin. Engkau ingin merasakan hangatnya lilin, jarak beberapa meter engkau tidak bisa merasakan panasnya lilin. Datang lebih mendekat. Dalam radius tertentu mungkin rasa hangatnya lilin engkau bisa rasakan. Mau lebih tahu bagaimana panasnya lilin, pegang itu api lilin. Sama juga hubungan kita dengan Tuhan. Terlalu jauh hubungan kita dengan Tuhan, maka kita tidak merasakan damai sejahtera, tidak merasakan penghiburan dan kekuatan. Padahal Tuhan menjanjikan itu. Selain datang. Lalu yang kedua, pikulaku yang kupasang. Syarat kedua untuk mendapatkan ketenangan jiwa adalah pikul kuk. Apa itu kuk? Anda pernah lihat 2 ekor sapi yang membajak di sawah bersama-sama? Nah, yang ditaruh di atas sapi itu sepotong kayu supaya sapi yang satu dengan yang lain itu tidak berjalan sendiri tapi berjalan beriringan. Itu yang namanya kuk. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan kekuatan, penghiburan, sukacita, selain datang kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan.
Jalan sesuai dengan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dengan kata lain, kalau hidupmu sesuai dengan tuntunan firman, engkau tuh disertai Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Kan seringkali kita tidak taat pada firman. Makanya kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan kan roh. Bagaimana kita berjalan dengan Dia? Tapi ketika firman Tuhan ada di dalam kita, kita masukkan firman Tuhan, kita taati firman Tuhan, kita ini sedang berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan damai sejahtera. Orang yang sakit jiwa perlu dipulihkan. Dan yang bisa memulihkan sakit jiwa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus harus masuk, Roh Kudus harus tinggal di dalam diri orang itu. Karena Roh Kudus itulah yang bisa memulihkan jiwa dia. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Artinya, Yesus bukan di luar lagi, tapi Yesus ada di dalam dirimu. Dan kalau Yesus tinggal di dalam dirimu, akan ada sentuhan untuk pemulihan jiwamu. Kita lihat bahwa Roh Kudus adalah rohnya Tuhan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 6-7. Ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil Asia. Ayat 7, dan setimanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak-bapak perhatikan ayat 6 disebut Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Dan ayat 7 disebut Roh Yesus. Jadi Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri yang menuntun, yang memimpin dan juga yang mengatur di dalam penginjilan-penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan rekan-rekannya yang lain. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk lebih jauh kita membuktikan Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus, kita lihat. Maria mengandung. Maria mengandung karena Roh Kudus turun dan masuk ke dalam rahim Maria. Berarti yang ada di dalam kandungan Maria itu apa? Roh Kudus. Bukan benih Yusuf. Karena yang masuk itu adalah Roh Kudus, otomatis yang ada di dalam kandungan Maria itu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dikandung 9 bulan, kemudian Roh Kudus dilahirkan dalam bentuk daging yang kita sebut Yesus Kristus. Dengan sendirinya Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam dirimu, maka engkau akan dapat pemulihan jiwamu. Engkau akan dapat ketenangan karena Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Lihat gambar animasi sebelum orang itu dipenuhi Roh Kudus, jiwanya sakit. Kemudian gambar animasi kedua, setelah orang itu dipenuhi Roh Kudus, jiwanya dipulihkan. Karena Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur. Kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di Yudea, Galilea dan Samaria berada di dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pertolongan. Roh Kudus adalah penolong. Itu ditegaskan di dalam Yohanes pasal 14. Yesus menjanjikan, aku akan memberikan seorang penolong kepadamu dan dia akan tinggal di dalam kamu. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong. Kenapa engkau perlu penolong? Karena engkau lemah. Hanya orang lemah yang membutuhkan pertolongan. Kalau engkau kuat, engkau tidak perlu penolong. Dan salah satu wujud pertolongan Roh Kudus adalah memberikan penghiburan, menyentuh sisi jiwa kita langsung. Karena yang bisa merasakan rasa senang, rasa sedih, kecewa, putus asa, marah, itu ada di jiwa kita. Bukan pada tubuh, bukan pada roh. Roh itu menghidupkan tubuh kita. Nah, jiwa inilah yang bermasalah. Sentuhan Roh Kudus itu langsung kepada jiwa kita. Karena itu penting sekali di tahun 2023 ini seluruh jemaat dipenuhi Roh Kudus. Penting sekali seluruh jemaat GCC Jesus Christ Community engkau dipenuhi Roh Kudus di tahun 2023. Supaya engkau kuat, supaya engkau dapat penghiburan, supaya engkau bisa melewati tahun kegelapan, tahun yang sangat sulit ini. Di tahun 2023, kegelapan melanda. Tahun ini akan membuat jiwa banyak orang itu tergoncang.
Ini kita baru memasuki minggu yang kedua di tahun 2023. Di bulan Januari. Masih 11 bulan lebih. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Goncangan apa, pukulan apa. Karena prediksi kegelapan dunia yang sudah kita dengar berulang kali. Baik di koran, di media cetak, media sosial dan sebagainya. Itu sungguh mengerikan. Tapi jangan khawatir. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan penghiburan. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus janjikan langsung. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan kata penghibur yaitu Roh Kudus. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggal bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan kata penghibur yaitu Roh Kudus. Dengan kata lain, salah satu fungsi dari Roh Kudus adalah memberikan penghiburan. Memberikan kekuatan, memberikan penyertaan. Ketika Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hatimu, Tuhan memberikan penghiburan, makanya engkau dapatkan adalah damai sejahtera. Orang yang hatinya tenang pasti ada damai sejahtera. Tapi kalau hatinya bergejolak, bagaimana engkau dapat damai sejahtera? Ketakutan, kekhawatiran itu merampas damai sejahtera di dalam hatimu. Ketika ketakutan, kekhawatiran disingkirkan, damai sejahtera engkau akan dapatkan. Maka banyak orang yang jiwanya kosong, jiwanya merana. Jika engkau tidak ada Roh Kudus, engkau akan merana, jiwamu akan kosong, dan engkau akan gila. Karena itulah betapa pentingnya menghadapi masa-masa yang gelap, masa-masa yang sulit di tahun 2023. Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hatimu. Mengenai apa itu Roh Kudus, manfaat Roh Kudus, bagaimana cara mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, saya sudah masukkan ke dalam YouTube kami. Silakan kunjungi link YouTube Bible Teaching Ministry. Hanya topik Roh Kudus saja ada 15 sesi. Hanya topik Roh Kudus 15 sesi. Nah, di dalam YouTube tersebut Anda bisa pelajari Roh Kudus sebenarnya apa sih? Apa sih manfaat Roh Kudus? Anda tahu nggak? 15 sesi itu belum saya masukkan secara lengkap manfaat Roh Kudus. Di dalam 15 sesi saya hanya memasukkan 3 sesi manfaat Roh Kudus. Memberikan kekuatan, penghiburan dan sebagainya. Jika mau lengkap, topik Roh Kudus itu bisa membutuhkan 30 sesi. Betapa panjang Bapak Ibu ya. Manfaat Roh Kudus itu ada 16. Lihat tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini cuplikan salah satu yang ada di dalam link YouTube kami. Tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Karena banyak orang kan merasa, oh kami sudah dipenuhi Roh Kudus. Betulkah itu? Benarkah engkau sudah dipenuhi Roh Kudus? Betulkah Roh Kudus sudah masuk dan tinggal di dalam hatimu? Karena Anda harus bedakan antara kepenuhan Roh Kudus dengan gerakan Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus, tanda buktinya seperti apa? Kalau Anda mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus tapi tidak bisa membuktikan, sama saja bohong. Nah, itu topik tersebut sudah ditonton 23.000 orang. Kemudian yang lebih banyak yang nonton adalah cara membedakan Roh Kudus dengan roh jahat. Yang nonton itu sudah 148.000 orang. Dengan kata lain, topik Roh Kudus itu sudah ditonton ratusan ribu orang. Banyak orang yang memberikan komentar, dikuatkan, diberikan penghiburan, damai sejahtera. Karena itulah, jika Bapak Ibu ingin dapatkan lengkap topik Roh Kudus, silakan kunjungi link YouTube kami di Bible Teaching Ministry. Ada seorang saudari di Pontianak. Okay? Saudari di Pontianak. Setelah dia nonton video YouTube itu dia hubungi saya karena memang ada nomor telepon saya di sana. Dia hubungi, Pak, saya bersyukur saya dipenuhi Roh Kudus. Setelah nonton video Bapak, lalu saya coba berdoa sesuai dengan petunjuk yang ada di video. Saya dipenuhi Roh Kudus.
Saya pernah kerja di Jepang, saya pernah aktif di gereja di Jepang, tapi saya belum tahu tentang Roh Kudus seperti apa karena saya masuk ke gereja yang tidak mengajarkan tentang Roh Kudus, berbahasa roh dan sebagainya, tidak pernah. Nah, setelah saya nonton video Bapak, saya berdoa dipenuhi Roh Kudus seperti tanda bukti orang-orang dipenuhi Roh Kudus yang Bapak jelaskan di dalam video. Terima kasih Bapak. Karena itu sampai hari ini dia seringkali kontak saya, kemudian tanya ini, tanya itu tentang Roh Kudus. Ini seorang ibu, padahal saya nggak kenal. Oke, saya tidak kenal, tapi setelah dia menemukan YouTube ini, dia ikuti dan dia dapat banyak kebenaran. Kemudian yang ketiga, Yesus berkuasa menyembuhkan roh manusia. Jadi tadi kan kita sudah bahas nih, ada sakit tubuh, sakit jiwa. Nah, yang akan kita kupas ini adalah sakit roh. Unsur ketiga dalam diri manusia yang bisa mengalami sakit itu adalah roh. Sakit roh dalam kapasitas ringan adalah iman itu lemah. Karena dia imannya lemah, maka dia jatuh dalam dosa, hidup dalam kejahatan dan sebagainya. Itu menunjukkan imannya itu lemah. Kalau dia imannya kuat, dia nggak akan hidup di dalam kehancuran, tidak hidup di dalam hawa nafsu, tidak hidup di dalam berbagai macam dosa-dosa dan kejahatan. Dan dalam kapasitas yang lebih parah, orang itu dirasuk oleh roh jahat. Itu sakit roh. Nah, kalau orang sakit roh, sebenarnya tubuhnya itu sehat. Orang kerasukan setan itu begitu roh jahat itu dikeluarkan, diusir dari tubuhnya, sembuh, dia normal dia. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari mana iblis itu sesungguhnya? Apakah itu makhluk jahat ciptaan Tuhan? Apakah Tuhan pernah sengaja menciptakan iblis, menciptakan makhluk yang jahat ini yang merusak hidup manusia? Kita lihat masalah roh ini. Secara prinsip roh ini ada 4 macam. Yang pertama adalah Allah. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Kemudian malaikat dan manusia. Yang Allah pun malaikat itu tidak punya jasmani yang nyata, tapi berbentuk roh, tubuh rohani. Yang punya tubuh jasmani secara nyata, real, itu adalah manusia. Nah, di dalam manusia itulah ada roh, ada jiwa. Kemudian iblis ada di mana? Iblis Allah tidak pernah ciptakan. Allah hanya ciptakan malaikat, kemudian malaikat di sorga itu terjadilah. Ada malaikat yang baik, dan ada malaikat yang jahat. Malaikat yang ingin berontak, malaikat yang tidak puas, malaikat yang tidak tunduk pada pimpinan Tuhan, sehingga mereka tidak puas, berontak, ingin menyamakan diri dengan Allah, akhirnya berubah menjadi malaikat yang jahat. Inilah yang dijadikan menjadi iblis. Karena itu malaikat yang jahat itu kemudian dihukum Tuhan, diusir dari sorga, dicampakkan ke bumi. Dan Adam dan Hawa langsung berhadapan setelah mereka diciptakan. Iblis menggoda mereka, jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa itu apa? Makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka dihukum Tuhan, dikutuk. Dan mulai saat itulah mereka mengalami penderitaan. Jadi iblis adalah penyebab segala penderitaan manusia. Di tahun 2023, iblis bekerja lebih dahsyat lagi sehingga membuat kegelapan. Karena kegelapan itu identik dengan roh kegelapan. Iblis tidak suka terang. Karena terang itu ibarat kebenaran. Maka iblis itu suka di dalam kegelapan. Makhluk gelap. Makhluk kegelapan. Orang yang kerasukan roh jahat. Hanya Yesus yang berkuasa atas roh jahat. Kenapa demikian? Karena roh jahat ini hanya bisa ditaklukkan oleh roh yang lebih besar. Kita lihat kembali gambar ini tentang sakit penyakit. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Tubuh diobati oleh dokter atau medis, jiwa oleh psikolog atau psikiater, sedangkan roh itu dilakukan pengusiran. Artinya roh jahat yang masuk ke dalam tubuh itu harus dikeluarkan, harus diusir. Untuk mengusirnya tidak bisa bawa golok, tidak bisa bawa pistol, nggak bisa. Tapi engkau harus menggunakan kuasa roh. Roh harus bisa ditaklukkan dengan roh. Engkau tidak bisa orang yang kerasukan setan, Anda pukul jadi setannya keluar, nggak bisa. Anda hanya nyakiti fisiknya. Karena itu menangani orang kerasukan setan bukan dipukul, bukan disiksa, bukan dibelenggu, bukan dirantai, tapi setannya harus dikeluarkan.
Sebagaimana cara mengeluarkan setan? Apakah Anda bawa tabung suntik yang gede sehingga setannya takut? Enggak, Anda hanya nyakiti tubuh dia. Hanya bisa dikeluarkan dengan roh yang lebih besar dari setan. Apa itu? Roh Allah. Oke, roh Allah. Pada prinsipnya, seorang dokter, psikolog, psikiater tidak bisa mengobati orang yang kerasukan setan. Nggak bisa. Orang kerasukan setan, Anda rongsen dari kepala sampai ke kaki, engkau tidak akan menemukan iblis sedang joget-joget di dalam jantung dia. Enggak. Tetap normal. Tapi ada gangguan. Itulah gangguan setan. Roh jahat hanya bisa ditaklukkan oleh roh yang lebih besar dan kuat daripada roh jahat itu sendiri. Disinilah dibutuhkan roh Allah. Karena Allah lah pencipta segala-galanya. Hanya roh Allah yang bisa menaklukkan setan. Iblis tunduk pada kuasa Tuhan Yesus. Membuktikan Yesus adalah Tuhan. Kita lihat bagaimana iblis tunduk. Markus 5 ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Wah, kasihan dia. Sudah sekian lama orang ini dibelenggu oleh setan. Secara fisik dia tuh sehat. Maka dia bisa berkeliaran kemana-mana. Tapi kesadaran diambil oleh jahat. Suka menyiksa diri, melakukan kekerasan. Karena itu orang kampung pun terancam. Karena orang gila ini, orang kerasukan setan ini, ketika dia melakukan kejahatan, tidak ada hukumnya bisa menuntut. Kadang-kadang orang kampung ini apakah menyadari ini kerasukan setan atau gila. Intinya orang kampung tidak sanggup menangani. Saya yakin orang kampung juga ada yang ahli pengobatan. Dan keluarganya juga sudah bawa ke tukang-tukang berobat atau tabib-tabib. Tidak ada yang sanggup menyembuhkan. Dibelenggu, belenggunya diputuskan. Dirantai-rantainya diputuskan. Sehingga tidak ada yang sanggup menjinakkan orang ini. Tapi begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Coba perhatikan lebih jauh di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Di sini tampak jelas sekali perbedaan level kuasa Tuhan Yesus dengan roh jahat atau iblis. Iblis yang menguasai tubuh orang gerasa ini begitu bertemu dengan Yesus dari jauh. Oke, dari jauh dia lari ke depan Yesus, setelah sampai langsung sujud kepada Tuhan Yesus. Artinya itu apa, Anda tahu nggak? Yesus lebih besar dari roh jahat ini. Iblis harus tunduk pada Yesus. Dan perkataannya, iblis ini takut sekali disiksa, disakiti oleh Tuhan Yesus. Jadi iblis dalam dunia roh itu mengerti Yesus ini siapa. Hanya kita di dunia manusia yang tidak tahu sesungguhnya Yesus ini siapa. Dia itu bukan orang biasa. Dia bukan sekedar nabi. Dia adalah Tuhan, dia adalah roh. Karena jika iblis dengan nabi masih kalah. Karena iblis itu awalnya dari malaikat. Sedangkan nabi kan manusia biasa. Kecuali nabi menggunakan kuasa Tuhan lain. Artinya levelnya beda. Iblis dalam dunia roh tahu Yesus ini bukan orang biasa. Yesus ini adalah Tuhan. Maka iblis berkata di ayat 7. Dan berkata dengan jelas, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Jangan siksa aku. Artinya iblis tahu yang akan menghakimi mereka adalah Yesus. Yang punya kuasa menyiksa mereka adalah Yesus. Yang bisa keluarkan mereka dari tubuh itu adalah Yesus. Karena itulah Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit secara roh. Orang yang tadinya sudah sekian lama kerasukan roh jahat, tidak ada seorang pun yang sanggup mesembuhkan dia. Namun hanya dalam waktu sekejap disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Kita lihat,
Sekian tahun loh orang ini diganggu roh jahat. Sekian tahun keluarganya dibuat repot. Sekian tahun penduduk di kota Gerasa gerah. Bukan hanya Gerasa, gerah menghadapi orang yang kerasukan ini. Tidak berdaya, mau dibunuhkan melanggar hukum, mau dirantai-rantai diputuskan, dibelenggu dimusnahkan. Akhirnya mereka halau orang ini ramai-ramai supaya tidak tinggal di kampung itu, tinggal di kuburan. Tapi begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, sembuh total. Nah, di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus bukan hanya telah mendelegasikan, bukan hanya menyembuhkan langsung orang kerasukan roh jahat, tapi sudah mendelegasikan kuasanya menaklukkan setan-setan itu kepada pelayan-pelayannya. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan katanya, mereka akan mengusir setan-setan. Bukan satu kali tapi berulang kali. Bukan satu setan pada banyak setan. Karena ditulis jamak setan-setan. Jadi setan-setan. Dan hanya ada satu yang bisa menaklukkan setan-setan. Kuasa nama Yesus. Karena nama Yesus dahsyat, nama Yesus penuh dengan otoritas, nama Yesus penuh dengan kuasa. Karena itulah hanya dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus, setan itu takut, setan itu gemetar. Kenapa demikian? Karena nama Yesus itu punya otoritas, punya kuasa. Dan itu dibuktikan. Baik waktu Yesus masih hidup di dunia, pernahkah satu kali Yesus utus murid-murid, dua diutus. Dan di lapangan kedua-dua murid ini lalu menemukan orang kerasukan setan, lalu mereka coba usir setan dalam nama Yesus. Karena mereka tahu persis bahwa Yesus itu sudah pesan, kalian jangan takut. Kalau ketemu orang kerasukan setan, sebut saja nama gua, sebut saja namaku Yesus, setan akan kabur. Dan mereka coba praktekkan dan benar. Maka waktu mereka pulang memberikan laporan, mereka berkata, Tuhan, sampai setan-setan pun takluk begitu kami sebut nama Yesus. Setan itu langsung kabur, setan itu keluar dari tubuh orang itu. Luar biasa dahsyatnya. Karena itulah nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Bagaimana kuasa nama Yesus? Lihat Filipi. Bagaimana kuasa Yesus? Filipi pasal 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi nama Yesus itu berkuasa atas 3 dimensi. Di langit nama Yesus bekerja. Jadi kalau misalnya kita nih kecelakaan pesawat, sebut nama Yesus, ada perlindungan. Orang kerasukan setan di pesawat, dalam nama Yesus setan diusir, setan kabur. Padahal itu di langit. Lalu di bumi, kalau bumi ini kita huni, nggak heran. Di bumi ini ketika kita usir setan-setan keluar. Lalu di bawah bumi artinya di dalam lautan. Ketika ada di kapal selam, lalu orang kerasukan setan diusir pakai nama Yesus, bekerja. Nama Yesus kemudian melepaskan setan yang ada di dalam kapal selam itu. Ketika engkau berenang, ada musibah, ada bencana, ada doa bersebut dalam nama Yesus, maka Tuhan Yesus akan selamatkan. Karena itulah nama Yesus berkuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Betapa dahsyatnya nama Yesus itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah belajar bahwa yang namanya sakit penyakit bisa sakit tubuh, jiwa, dan roh. Tapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit tubuh, sakit jiwa, dan sakit roh. Karena Dia adalah Allah penyembuh. Menurut Anda, mana yang lebih sulit? Menyembuhkan orang yang sakit, atau membangkitkan orang yang mati? Mana lebih sulit Bapak Ibu? Sembuhkan orang sakit, katakanlah orang ini sakit karena COVID, virus. Sakit sampai mati. Nah, mana yang lebih mudah bagi Tuhan Yesus? Dia hanya sekedar COVID, disembuhkan, atau mati karena COVID? Saya katakan dia lebih mudah menyembuhkan orang yang sakit karena COVID daripada yang meninggal. Kalau orang yang kena COVID, ilmu kedokteran masih bisa kasih pernapasan,
lalu kasih obat membunuh virus dan sebagainya. Tapi kalau sudah mati, orang itu sudah meninggal, dokter hanya tinggal tulis meninggal jam sekian, nama ini, dan seterusnya. Penyebab kematian, betul? Karena itu, Tuhan Yesus bukan hanya sanggup menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh manusia. Lebih dari itu, dia juga sanggup membangkitkan orang yang telah mati. Hal itu dia buktikan. Dia membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari dan sudah ada di dalam kubur. Artinya tubuhnya sudah rusak, jaringan tubuh sudah hancur. Tapi Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan, Yesus bangkitkan Lazarus. Maka waktu dia keluar masih dibungkus oleh kain kafan. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan manusia. Yesus berkuasa atas tubuh, jiwa, dan rohmu. Maka di tahun 2023 ini, kita tidak tahu apakah COVID akan selesai. Karena COVID ini sudah melanda dunia. Dari akhir tahun 2019 sampai 2022 dan masuk bulan Januari 2023 masih juga belum selesai. Beberapa negara malah COVID juga cukup tinggi. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu COVID melanda dunia? Mustahil. Tuhan Yesus maha tahu. Berapa maha taunya Yesus? Coba lihat Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jangankan virus-virus yang ada di dunia, isi otak kita pun Tuhan Yesus tahu loh. Gua mau doa apa? Tuhan Yesus sudah tahu apa yang ada di dalam isi otak kita. Sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat. Dokter masih bisa melihat virus corona dengan teropong-teropong pembesar. Tapi isi otak kita, memang dokter bisa tahu? Enggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Artinya Tuhan tahu bahwa virus corona itu melanda dunia. Tuhan tahu banyak orang yang kena ratusan juta. Tuhan tahu puluhan juta orang yang meninggal. Tuhan tahu dampak dari ekonomi, dampak dari COVID. Ekonomi mengalami goncangan. Maka tidak heran dikatakan 2023 ini adalah tahun yang diliputi kegelapan. Tapi apakah Tuhan tidak sanggup? Tuhan Yesus sanggup mengatasi. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dengan kata lain, engkau tidak akan mati karena COVID. Engkau tidak akan mati karena sakit. Engkau tidak akan mati karena musibah, bencana, dan lain sebagainya. Jika Tuhan tidak menghendaki. Bisa nangkap Bapak Ibu? Kalau Tuhan tidak menghendaki engkau mati, engkau tidak akan mati. Karena saya sudah alami. Saya pikir saya akan mati karena COVID malam itu. Tapi Tuhan sembuhkan. Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke tanah, ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Wah, Tuhan Yesus mempermalukan kita dengan burung pipit. Lu lihat dah, burung pipit. Burung kecil begitu, dia nggak akan jatuh ke tanah kalau aku tidak menghendaki. Wah, luar biasa. Apalagi kita, makhluk ciptaan Tuhan, anak-anak Tuhan. Masa lebih tidak berharga daripada burung pipit? Artinya kita melecehkan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan pasti pelihara kita jauh melebihi burung pipit. Tuhan pasti memelihara hidup kita, menyembuhkan penyakit kita, membantu mengatasi masalah kesulitan ekonomi kita. Karena kita berharga, tidak ada burung pipit disebut anak-anak Allah. Burung tetap burung, tapi engkau disebut anak-anak Allah. Apakah Bapamu yang di sorga akan membiarkan anak-anaknya mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit? Saya katakan dia akan menolong, dia akan membantu kita. Sebab itu tidak usah takut. Karena kita lebih berharga daripada burung-burung di langit. Di 2023, walaupun ramalan, walaupun prediksi-prediksi menakutkan, tapi ketika engkau bersama dengan Tuhan Yesus, engkau tidak akan mengalami masalah apapun dengan satu catatan, bersama dengan Dia. Walaupun dunia diliputi kegelapan, namun Yesus adalah terang dunia.
Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan berjalan di tengah terang, kita akan mendapatkan pertolongan. Kegelapan itu sebuah lukisan masalah, kesulitan, penderitaan. Tapi ketika kita bersama dengan Yesus ada terang. Artinya masalahmu, penderitaanmu, sakit, penyakitmu, persoalan-persoalanmu teratasi. Hanya satu, berjalanlah bersama Yesus. Nah, bagaimana cara kita berjalan bersama dengan Yesus? Dekatlah kepada Dia. Beribadahlah kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di tahun 2023, semua kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau ingin merasakan kuasa Tuhan, harus dekat kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang membutuhkan engkau, engkau yang membutuhkan Tuhan. Karena itu, bukan seorang yang sakit inilah yang harus datang kepada dokter. Jangan tunggu dokter yang datang kepadamu. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan. Pada sesi yang kedua kami sudah belajar bahwa di dalam Yesus ada garansi, ada jaminan dalam kesehatan karena Engkau adalah Tuhan penyembuh. Kami sudah dengar dan sudah dikupas, Yesus sanggup menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh manusia karena tubuh, jiwa, dan roh tiga-tiganya bisa mengalami sakit dan harus ada penanganan. Jika tubuh ditangani oleh dokter medis, jiwa ditangani oleh psikolog, psikiater, roh ditangani oleh rohaniwan, tetapi Engkau sanggup tiga-tiganya. Tubuh, jiwa, roh, ketika Tuhan jamah akan mendapatkan pemulihan secara total. Dan bukan hanya masalah kesehatan kami, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023, dan ekonomi kami pun Tuhan akan pelihara. Di sesi yang ketiga, episode yang ketiga, seri yang ketiga, kami akan membahas kembali bagaimana Engkau memberikan jaminan perlindungan ketika badai melanda, ketika ekonomi mengalami kesulitan, melalui pengalaman murid-murid. Kiranya Tuhan tetap menyertai menuntun kami, agar kami mendapatkan framing yang lengkap, yang jelas tentang mini seri Yesus adalah terang di tengah kegelapan di tahun 2023. Demikian doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, minggu depan kita akan mendengarkan topik yang sama dengan pekupasan yang berbeda. Yesus adalah terang di tengah kegelapan di sesi yang terakhir. Sampai bertemu minggu depan, dan sebagai penutup kita akan mendengarkan pujian penyembahan dari Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Mujizat demi mujizat. Mujizat Yesus terjadi bisa menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan Yesus berkati. Engkau melihat isi hatiku, lebih dari yang dapat ku ucapkan. Engkau bertindak bagi hidupku, lebih dari yang dapat ku bayangkan. Selama ku terus berjalan dari iman kepada iman, ku pasti terus melihat ada mujizat demi mujizat. Isi hatiku, lebih dari yang dapat ku ucapkan. Engkau bertindak bagi hidupku, lebih dari yang dapat ku bayangkan. Selama ku terus berjalan
Sekalipun kita tidak dapat menentukan mujizat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita, namun kita dapat memastikan satu hal: Tuhan kita adalah Tuhan atas mujizat. Selama kita berjalan dari iman kepada iman, Dia pasti menyatakan mujizat demi mujizat. Selamat